Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasojo Abadi, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG di SMA Negeri 1 Gedung Tataan, Lampung, secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya. Materi kali ini berkaitan tentang berkarya dua dimensi, ya, hasil karya modifikasi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak minta ketua kelasnya Kusuma untuk memimpin doa. Silakan, Kusuma. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kusuma. Bapak perlu mengecek kehadiran kalian ya. Eka hadir, Kusuma, Dita, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Adel, Melinda, hadir ya. Kembali Bapak ingatkan, untuk kalian dalam pertemuan daring kali ini tetap harus melakukan absen pada halaman form yang sudah Bapak bagikan pada akun Classroom kalian. Jadi, selain kalian hadir dalam tatap maya melalui Zoom meeting, kalian juga harus mengisi form yang ada di akun Classroom kalian. Baik, kita akan lanjutkan. Bapak akan share screen. Ya, nih. Bapak share screen dulu. Nah, inilah materi kita pada hari ini, ya. Berkarya kaligrafi atau lettering. Ini karya Bapak di sini. Nah, bisa kalian amati. Pernah melihat tulisan kaligrafi seperti ini? Pernah ya? Nah, ini contoh kaligrafi Arab. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kaligrafi tulisan Latin. Selanjutnya, ini contoh karya lettering. Nah, kalau ini contoh karya hand lettering. Ini mungkin kalian sudah nggak asing ya melihat tulisan yang berbentuk seperti ini, kemudian menggunakan pena brush pen, itu kan? Itu sudah banyak yang kalian lihat, kemudian kalian juga pernah membuatnya. Nah, ini contoh preformat letter. Jadi ini ada komposisinya. Nah, ini perlu Bapak sampaikan, kegiatan pada pembelajaran kita kali ini adalah kompetensi dasarnya membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menciptakan karya kaligrafi menggunakan aplikasi EB Spine X atau Autodesk Sketchbook
dengan memodifikasi objek. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Bapak akan kembali lagi ke tampilan depan. Dari contoh-contoh gambar ini, bisa kalian jelaskan perbedaannya. Kenapa kok ini masuk ke karya kaligrafi, yang ini kaligrafi Latin, kemudian ini kok dikatakan lettering. Ada yang tahu dari perbedaan karya tersebut? Novita Dea, silakan. Maaf Pak, sebelumnya ini sudah menyebutkan semuanya atau hanya beberapa contoh kaligrafi Pak? Beberapa saja. Jadi kalau ini jelaskan ini karya kaligrafi. Kenapa kok kalau ini dikatakan ke kaligrafi? Kemudian ada yang tahu perbedaan dari kaligrafi dengan letter? Dia tahu perbedaan kaligrafi dengan letter? Maaf sebelumnya Pak, izin menjawab. Menurut saya sendiri, kalau seumpamanya kaligrafi, kenapa dia dikatakan kaligrafi? Karena dia lebih menekankan ke huruf dan angka Arab. Sementara kalau lettering sendiri, dia lebih ke tulisan yang pakai hand. Dia lebih ke tulisan yang dikreatifkan gitu Pak, pakai brush pen atau pakai tinta warna yang lainnya. Oh gitu, oke. Baik, terima kasih. Pak. Ya. Jadi menurut dia kalau kaligrafi itu lebih ke arah tulisan Arab ya, sedangkan untuk letter dia karya yang tulisan Latin sudah dimodifikasi baik menggunakan brush pen atau dengan warna. Ada yang bisa menambahkan? Kusuma. Izin jawab Pak. Ya. Mungkin kalau kaligrafi itu penggunaan pennya beda. Kalau misalnya pen kaligrafi itu ada khusus bentuk nibnya beda. Sedangkan kalau lettering itu mungkin lebih ke tipografi, ada penggunaan tadi yang huruf Latin dan layouting Pak, kayak tata letak gitu Pak. Oke, bagus. Benar sekali, Kusuma sudah menambahkan penjelasan tadi. Jadi disinilah sengaja Bapak tayangkan contoh-contoh karya ini dulu, biar kalian tahu, oh yang ini kaligrafi Arab, ini Latin, ini masuk ke kaligrafi, ini karya lettering, ini hand lettering. Dan ini yang dikomposisikan. Baik, kita akan menuju ke intinya. Ini yang mungkin selama ini kita masih ada selisih perbedaan antara kaligrafi itu apa, letter itu apa, dan tipografi itu apa. Sebenarnya sangat berbeda. Bisa kita amati bersama di sini. Kaligrafi merupakan seni menulis atau melukis karakter huruf menggunakan dipen dengan goresan tunggal. Jadi kalau kaligrafi itu yang benar menggunakan satu goresan tidak diulang sama sekali. Ya, kemudian dengan kekuatan tekanan yang beragam sehingga menghasilkan tebal tipis yang indah. Nih contoh konkret kembali ke sini. Ini sebenarnya adalah kaligrafi hanya dengan satu goresan. Kalau kita membuatnya berulang-ulang, contoh yang seperti ini dinamakan lettering, ya. Ini kaligrafi karena hanya satu tarikan pena. Jelas, tidak ada pengulangan di sini. Contoh lagi di sini. Kita menarik huruf ba, bismi, ya. Di sini tidak ada pengulangan. Jadi untuk menghasilkan kesan tebas tipis inilah disebut karya kaligrafi. Lanjut. Oke, dari penjelasan karya kaligrafi cukup bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh kaligrafi Latin. Menggunakan pena yang diiris ya, dipotong ujungnya. Ini hanya dengan satu kali tarikan pena.
Nah, ini contoh kaligrafi Arab. Ditarik ke atas, ke bawah. Jadi ujung penanya lah yang diputar untuk menghasilkan tebal tipisnya. Nah, sedangkan ini lettering. Bisa kalian cermati, lettering merupakan seni menggambar huruf dalam lebih satu goresan. Nah, seperti contoh yang tadi. Nih, contoh lettering yang ini. Nah, ini. Ini lebih dari satu goresan. Ini contoh lettering. Sesuai dengan si penciptanya. Lanjut. Lebih dengan satu goresan, alat yang digunakan beragam. Mulai dari brush pen, gel pen, kapur, dan lain-lain. Lettering lebih sering dikenal dengan istilah hand lettering. Ya, yang biasanya menggunakan brush pen. Nih contoh lettering. Menariknya ini berulang-ulang. Ya, kita membuatnya berulang-ulang. Untuk membuat sisi ini, ya, kita menarik ini dulu, nanti kita ulangi untuk sisi memberikan kesan ketebalan. Nah, sekarang bedanya dengan tipografi ini. Mungkin selama ini kalian menganggap yang disebut hand lettering adalah karya tipografi. Sebenarnya tipografi itu adalah ya font atau bentuk rupa tulisan. Itu tipografi jenisnya. Atau bisa dikatakan ilmu menulis jenis-jenis font. Ya. Kalau sudah menciptakan jenis-jenis font, kemudian kita tata, itu disebut dengan performat letter. Contohnya, ya ini contohnya, performat letter. Kita menyusun tulisan-tulisan dengan font yang berbeda, itu disebut karya performat letter. Nah, seperti ini juga tadi. Nah, ini performat letter. Jadi tulisannya jenisnya bermacam-macam, kita komposisikan menjadi sebuah komposisi yang menarik. Itulah yang disebut dengan performat letter dan termasuk dalam ilmu tipografi. Jadi ini yang perlu kita luruskan dalam materi tipografi kali ini. Selanjutnya, nih, orang yang menciptakan karya desain font disebut tipografer, sedangkan yang mengkomposisikan atau mencipta disebut type designer. Oke, baik. Dari sini dari 3 penjelasan jenis kaligrafi, lettering, kemudian tipografi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Lanjut, kalau tidak ada kita akan buka tutorial. Ini nanti yang akan kalian kerjakan ya. Akan kalian kerjakan. Kita buka. Oke. Ini bisa kalian buka nanti di YouTube kalian. Di sini Bapak menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook. Bapak di sini membuat karya kaligrafi Arab. Kalau sudah kita membuat kaligrafi, boleh dengan manual, kita tulis di kertas, kemudian kita pindah, namanya itu adalah redraw. Kita pindah kepada aplikasi. Kali ini Bapak mencontohkan dengan aplikasi Autodesk Sketchbook. Kita foto, kemudian nanti kita
olah di sini. Ini langkah ini perlu Bapak jelaskan. Di sini kita perlu membuat objek latar, ya, objek latar dari kaligrafi tadi, sehingga nanti saat kaligrafi dimasukkan dalam karya lukis kita, ini akan menarik. Oke, cukup. Jadi ini tadi tayangan share screen dari Bapak, ya. Kemudian stop share screen. Nah, dari tayangan tadi ini ada sebuah tugas untuk kalian. Sebuah tugas. Sebelum kita menuju ke tugas dalam pembelajaran kali ini, ada yang ingin ditanyakan tentang kaligrafinya apa, kemudian aplikasinya apa gitu. Boleh ditanyakan. Eka, boleh ditanyakan dulu sebelum berkarya. Pak, itu nanti pas prosesnya itu tetap di ini kan direkam gitu ininya, HP-nya gitu biar bisa untuk presentasi. Ya. Seperti itu boleh. Jadi nanti pas proses pembuatannya kalian bisa rekam, atau nanti kalau sudah jadi kalian presentasikan secara langsung seperti ini juga boleh. Untuk aplikasi, apakah ada rencana yang menggunakan aplikasi yang lain? Kusuma. Itu pembuatan karyanya hanya berbasis aplikasi smartphone atau gimana, Pak? Oh, boleh yang lain. Ini Bapak sengaja menggunakan contohnya aplikasi smartphone karena bagian besar dari kalian jarang yang memiliki komputer, kemudian ada aplikasi digital di dalamnya. Jadi untuk mensiasati dan mempermudah pembelajaran kita gunakan aplikasi dari Android. Ya, cukup ya. Kalau gitu Bapak akan tayangkan tugas kalian. Nah, ini tugasnya adalah nah, di sini tugasnya. Tugas kalian adalah membuat sebuah karya kaligrafi atau letter menggunakan aplikasi Ibis Paint X atau Autodesk Sketchbook dengan memodifikasi objek gambar. Boleh dikerjakan secara berkelompok
dengan hasil karya yang berbeda setiap siswanya. Kemudian nanti diunggah di akun Classroom. Ya, ini tugasnya. Temanya apa? Temanya bebas. Kalian boleh tema pemandangan alam, boleh pegunungan, boleh suasana air terjun, atau suasana malam hari, sunset, dan lain sebagainya itu boleh. Ya. Ini. Nah, nanti setelah kalian membuat karya, kalian akan mempresentasikan karya yang sudah jadi. Ini yang ditanyakan Eka tadi, dapat secara langsung atau hasil rekaman video. Ya, itu tadi. Oke, sekarang kalian silakan berkelompok mengerjakan tugasnya dulu. Nanti setelah 5 menit akan Bapak cek karya kalian yang ada di akun Classroom. Baik. Setelah kalian membuat karya letter dan tipografi, di sini Bapak akan buka karya salah satu dari kalian, yaitu punya si Eka. Bapak akan share screen. Nanti Eka silakan mempresentasikan karyanya. Ya, ini punya si Eka ya. Ya. Silakan Eka. Bisa kelihatan yang lain? Bisa, Pak. Ya. Silakan Eka, presentasikan karyanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai aplikasi sketchbook yang kayak Bapak itu. Terus awalnya tipografinya itu aku tulis di kertas, terus difoto. Untuk gambarnya sendiri itu aku buat apa, Pak? Ya, gambarnya kamu buat secara langsung gitu ya? Iya, langsung. Ya, ini konsepnya apa? Malam hari gitu ya? Malam hari. Iya. Oke, itu tulisannya apa itu Eka? Kill your fear. Ya, fear. Fierce. Ya, apa artinya itu? Bunuh? Bunuh rasa takut. Bunuh Ya. ketakutanmu. Bunuh ketakutanmu. Oke. Benar. Jadi ya sudah sesuai sih kalau menurut Bapak dengan tulisan tersebut, kemudian dengan tema yang malam hari itu sudah sesuai. Mungkin dari yang lain, Kusuma atau Novita ada ya? Ingin menambahkan apa dari karya temannya ini, Eka? Izin menanggapi, Pak. Ya. Mungkin kalau untuk background-nya sudah bagus, mungkin hanya penempatan font atau tipografinya aja agak di sedikit ke tengah mungkin. Soalnya kalau gitu lumayan ketutupan, sehingga kayak yang ngelihat karya agak sedikit kebingungan baca tulisannya gitu. Mungkin itu aja sih. Oke. Ya, itu masukan untuk Eka ya. Jadi berkaryanya untuk tampilan belakang sudah bagus, tulisannya bagus. Kemudian peletaan tulisan ini baiknya berada di tengah. Karena dalam sebuah karya itu ada istilah namanya point of interest atau emphasis. Pusat perhatian karya itu ada di mana? Nah, ini pusat perhatiannya yang Bapak lihat pertama masih berada di gumpalan-gumpalan awan. Sedangkan pesan utama yang disampaikan adalah ini, tulisan tipografi kita. Bagus.
Nggak apa-apa, nanti akan ada perbaikan di tugas-tugas selanjutnya. Sekarang Bapak minta untuk Nak Kusuma mempresentasikan, ya, untuk mempresentasikan karyanya. Bapak stop dulu, Bapak bukakan punya Kusuma tadi. Nah ini punya Kusuma Apriansa. Silakan. Ya Pak, izin mempresentasikan karya. Jadi ini karya berupa psikologi tipografi sebenarnya. Jadi untuk tulisannya itu dimodifikasi dari font. Jadi font yang sudah ada dikasih tekstur sehingga ada seperti patahan-patahan dan efek-efek garis-garis gitu. Untuk warnanya sendiri pakai hijau dan gradasi putih. Untuk backgroundnya hitam. Nah, jadi di karya ini sebenarnya konsepnya mempresentasikan psikologi infanteri. Infanteri itu kan kayak angkatan darat atau TNI gitu ya. Jadi dari mereka sendiri punya psikologi warna yang hijau. Jadi dipresentasikan di font ini adalah hijau gitu, Pak. Oke, jadi pas sekali ya untuk desain tipografinya. Ini karya font yang sudah jadi, tapi kita buat ada teksturnya, kemudian pengolahan di warna dan efek pencahayaan. Itu udah bagus, kemudian ini sudah tampak. Yang ingin disampaikan adalah tulisan infanteri ini dengan warna hijau, ada kesan cahaya dari warna putih. Yang membuat lebih kuat dari karya ini, backgroundnya berwarna hitam, tulisannya dia cukup kontras dengan backgroundnya. Bagus. Itu untuk Kusuma. Novita Dea. Selanjutnya untuk Novita Dea ya. Dia bisa di ini kan, on kan kameranya. Kita stop share dulu ya. Ini Bapak bukakan punyanya si Dea. Bapak bukakan share screen. Nah ini, silakan Dea. Karyanya You Are Beautiful katanya. Jelaskan konsepmu membuat karya ini. Iya Pak, maaf sebelumnya. Ini saya membuat konsep ini dengan warna backgroundnya itu pink karena dia lebih ke judulnya sendiri, tulisannya sendiri yaitu You Are Beautiful, lebih ke wanita. Terus ini aku buatnya itu semacam lettering Pak, karena mengesankan penjualan hurufnya lebih ke hand lettering Pak. Ya. Hand lettering gitu ya. Iya Pak. Ini asli tulisan tanganmu sendiri ya Dea ya. Bagus sekali ini. Sudah untuk taraf awal dalam berkarya lettering sudah masuk kategori bagus. Kemudian penggunaan background yang pink. Kemudian ada gradasi mulai dari yang cerah kemudian ke pudar ini sudah sangat menarik. Sudah cocok dengan temanya You Are Beautiful. Beautiful itu biasanya identik dengan warna pink. Yang cantik-cantik itu yang pink ya. Oke, cukup. Baik, di sini setelah kita melakukan pembelajaran berkarya tipografi atau lettering, bisa kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Siapa yang berani menyimpulkan? Oh, jadi
letter, tipografi, kemudian lettering itu berbeda, Pak? Eka? Eka atau Kusuma dulu, silakan. Enggak apa-apa, enggak. Jangan khawatir untuk salah menyimpulkan, itu enggak apa-apa. Hai Kusuma. Mungkin saya dulu ya, Pak. Ya, lanjut. Simpulannya berarti di pembelajaran kali ini bisa mengenal jenis-jenis kaligrafi dan lettering gitu. Mungkin untuk penggunaannya juga kan beda-beda. Untuk penggunaan tipografi, lettering lebih ke karya yang seperti apa, dan kaligrafi lebih ke karya yang seperti apa gitu, Pak. Kalau teori-teorinya mungkin ya masih bisa dicari lagi. Bagus. Untuk teori, kajian teorinya kalian bisa literasi secara mandiri. Oke, Eka bisa memberikan kesimpulan sedikit dari yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya kita bisa lebih memanfaatkan Android, teknologi yang canggih, khususnya di aplikasi-aplikasi untuk buat tugas. Jadi kita lebih mengerti lagi dan dapat belajar banyak juga. Oke, jadi kesimpulan yang di Eka sampaikan adalah kita bisa memanfaatkan Android untuk berkarya seni dengan aplikasi-aplikasi digital sejenis Photoshop dan Corel Draw. Oke, jadi Bapak simpulkan kembali, dalam pembelajaran kali ini yang perlu Bapak tekankan adalah pada masa pembelajaran daring, khususnya di masa COVID seperti ini, kita harus tetap belajar, kemudian memanfaatkan apa yang kita punya. Contohnya adalah Android, menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook, Ibis Paint atau yang lainnya untuk berkarya seni. Pada materi pembelajaran tipografi kali ini berkaitan dengan kaligrafi dan lettering, itu ada perbedaan ya. Untuk tipografi itu sendiri adalah sebuah ilmu mempelajari jenis-jenis font, sedangkan kaligrafi itu karya yang dibuat menggunakan satu goresan pena, sedangkan yang lettering itu menggunakan beberapa goresan pena. Disitulah perbedaannya. Untuk lettering itu ada hand lettering, biasanya menggunakan pen brush ya atau marker, atau juga biasanya kalian mensiasatinya dengan ditulis menggunakan pensil tipis, nanti kita tebelin pada sisi-sisi yang ingin kita buat tebal. Jadi di situ kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Baik, setelah kalian mempelajari materi kita, kalian sudah bisa berkarya, kalian sudah bisa menyimpulkan. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita. Namun sebelum kita akhiri, Bapak minta Kusuma untuk menutup doa pembelajaran kita kali ini. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Prasetyo yang sudah memberikan materi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Cukup pembelajaran kita. Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.